Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Revolusi TV dan juga pemirsa Revolusi Production House dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Zi Arifin dalam program Revolusi Podcast, saatnya berani bicara. Dan kali ini langsung saja kita akan menghadirkan tamu kita. Dalam hal ini kita akan mendatangkan dari pihak Kajari Karawang atau dari Kejaksaan Negeri Karawang. Langsung saja kita sambut. Yang pertama kita kedatangan ada Ibu Marta selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Halo Ibu, sehat? Halo. Dan yang kedua kita kedatangan ada Bapak Tohong ya, selaku Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Karawang juga. Halo Bapak, selamat datang. Selamat sore. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Sehat ya. Salam revolusi. Saatnya Pak. Oke. Baik. Yang pasti ini jujur suatu kebanggaan bagi kami dari pihak Revolusi dan juga dari Revolusi Production House karena bisa mempunyai kesempatan untuk ngobrol langsung, bisa punya kesempatan untuk bertanya langsung dengan Ibu dan juga Bapak yang ada di sini ya. Langsung saja Ibu Marta. Kalau boleh anggap saja saya orang awam. Anggap saja mewakili saya masyarakat yang tidak pernah tahu akan hukum. Sebenarnya kalau berbicara tentang kejaksaan, itu sebenarnya bicara tugas dan fungsi apa sih Bu sebenarnya kejaksaan itu? Oke, Kejaksaan Republik Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai tugas sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan. Jadi kalau di negara Republik Indonesia ini yang bisa menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan itu hanya kejaksaan, Hanya tidak kejaksaan. pidana umum. Jadi tidak ada penuntut umum lainnya kecuali jaksa di Indonesia untuk perkara tindak pidana umum. Aha. Itu kalau bicara itu tugas utamanya kah? Ya, tugas Atau kalau utamanya. berbicara fungsi-fungsi yang lain sebenarnya ada nggak sih Bu dari? Ada. Apa tuh Bu? Kejaksaan juga punya tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Maka kalau di kejaksaan itu terdapat beberapa seksi. Kita sering lihat yang saat ini kan ada di situ, ada di sebelah Anda, sebelah kiri Anda itu Pak Kasih Intel. Salah satu tugas di bidang intelijen. Di antaranya mereka melakukan penyuluhan hukum, pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, kemudian juga menjadi mata telinga pimpinan berkaitan dengan ketertiban masyarakat serta keamanan negara. Nah selanjutnya ada namanya bidang tindak pidana umum. Di tindak pidana umum ini penanganan perkara tindak pidana umum yang sering kita tahu itu penyidiknya adalah penyidik Polri, ya. Kemudian ada tindak pidana khusus karena khusus disebut khusus sebab dia mempunyai kewenangan menjadi penyelidik dan penyidik untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat lainnya. Nah, tindak pidana khusus. Satu lagi yang lebih spesial, ya, namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk Perdata dan Tata Usaha Negara ini ada yang sering disebut dengan jaksa pengacara negara, di mana jaksa bisa menerima kuasa khusus berkaitan dengan semua kasus perdata dan tata usaha negara yang terjadi dan dialami oleh kelembagaan, pemerintahan dan badan usaha milik negara atau milik daerah. Jadi di situ dia bisa menjadi pendamping, memberikan bantuan hukum, mendampingi mereka berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara. Oke, baik, karena kebetulan kita di sini kehadiran ada Bapak Tohong selaku Kasih dari intelijen sendiri. Nah, sebelum nanti kita bahas yang lainnya, bolehlah kita berbicara dulu tentang tugas dan fungsi Bapak sendiri selaku Kasih intelijen itu seperti apa, Pak? Baik, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajari bahwa kewenangan kejaksaan itu di bidang ketertiban dan ketentraman umum itu fungsi-fungsinya ada 6 ya, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, terus pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang outputnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajari, contohnya adalah adanya penyuluhan hukum, yaitu yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu penyuluhannya biasa langsung ke masyarakat belusukan seperti itu atau hanya melalui apa tuh Pak biasanya kalau Sifatnya langsung kepada masyarakat. Memang
di masa pandemi seperti ini, Betul. beberapa kejaksaan ada juga yang menyelenggarakan secara virtual ya, artinya untuk menjaga tatap muka secara langsung. Namun kita mensyukuri dengan saat-saat seperti ini sudah mulai turun level daripada pandemi. Untuk di kebetulan saat ini Kejari Kerawang lagi ada program yang namanya Jaksa Garda Desa. Itu dipropori oleh sejak kepemimpinan Ibu Kajari. Itu semata-mata untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa yang mungkin di kebanyakan daerah belum tersentuh secara maksimal. Betul. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat desa ditingkatkan agar mencegah adanya pelanggaran hukum terjadi. Seperti itu. Dan sejauh ini apakah sudah dirasa maksimal, Pak? Luar biasa sekali tanggapan dari masyarakat desa karena Kejaksaan Negeri Kerawang sendiri dalam penyuluhan hukum ini Ibu Kajari sendiri yang turun langsung. Wow, betul kan? Jadi memang masyarakat desa setelah di dalam beberapa kunjungan saya dengan Ibu sangat mengharapkan sekali, memang karena kan sifatnya kalau kejaksaan ini berbeda dengan kepolisian atau TNI ya yang ada di setiap level kecamatan. Betul. Sehingga kehadiran kejaksaan sebagai institusi di setiap kecamatan itu sangat antusias sekali mereka, apalagi dihadirinya itu di langsung gitu ya? hukum langsung oleh pimpinannya. Ini sebelumnya mohon maaf ya, apakah betul seantusias itu kah? Atau karena kalau berbicara realita, termasuk saya pribadi pun untuk bisa bercengkrama, untuk bisa ngobrol, bahkan untuk bisa berkenal langsung dengan seorang jaksa, apalagi ketuanya di sini ya, itu orang masih terkesan kayak ngeri gimana gitu bahasanya ya. Nah kalau Ibu pendekatannya sendiri terhadap masyarakat atau bahkan lebih menjelaskan kalau jaksa itu lebih tidak yang seperti kita pikirkan, itu seperti apa Bu pendekatannya? Yang jelas begini, semua aparatur sipil negara yang disebut dengan pegawai negeri ataupun mukanya dalam hal ini mungkin seperti ABRI atau apapun, kami semua adalah pelayan masyarakat, public servant. Bicara soal pelayan itu harus ke bawah. Harus ke bawah. Ya, dan servant ya, kalau kita di dalam bahasa Inggris servant itu artinya budak Bu. Oh, Ya dong. Slave ya, servant ya, begitu. Artinya apa? Bahwa kita harus bersedia untuk melayani masyarakat ini dengan hati yang ikhlas. Apalagi kita digaji. betul. Siapa yang akan menggaji kita? Sebenarnya masyarakat. Semua pajak berasal dari masyarakat, semua bea cukai itu kan dikumpulkan dari masyarakat. Maka yang menjadi orang yang harus kita layani adalah masyarakat. Selaku public servant seharusnya tidak ada batas. Kalaupun ada batas itu berupa standar operatif prosedur yang memang memperbaiki supaya tidak menimbulkan kerumun atau crowd, tidak menimbulkan keributan. Jadi ada aturan-aturannya, hanya sebatas itu. Namun bagaimana pelayanannya? Seharusnya pelayanannya ada yang terbaik dan yang terbaik langsung, nggak pakai macam-macam deh gitu. Nah itu yang kemudian kami gambarkan kepada masyarakat sehingga kami memberikan kepada mereka bahwa kejaksaan itu sahabat Anda loh. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan semua pengetahuan tentang hukum kepada Anda, terutama berkaitan dengan peraturan-peraturan yang memang saat ini berada di tengah Anda, di sekitar Anda, terutama untuk kepala desa, untuk perangkat desa. Maka kita akan berupaya supaya mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, karena sekarang ini rasanya lebih baik melakukan pencegahan daripada penindakan. Ketika pencegahan tidak dapat lagi dilakukan, baru penindakan. Ada istilah ultimum remedium, bahwa pemidanaan itu adalah hal terakhir yang kita lakukan ketika cara-cara lain sudah tidak bisa. Hukum kita Indonesia sudah mengarah ke situ, undang-undang kita sudah mengarah ke situ. Maka masyarakat harus kita kasih tahu, harus kita beritahu. Dan yang jelas dari semua pelayanan hukum yang kita lakukan ke kecamatan, kita membuka diri dan mengatakan welcome kepada semua orang. Silakan datang ke kejaksaan dengan semua masalahmu berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas, maka kita akan memberikan yang terbaik bagi Anda berkaitan dengan penerapan. Tapi kalau berbicara penerapan hukum atau bahkan tadi saya menarik tentang Ibu bilang sebagai seorang
harus bisa mengayomi, harus bisa melayani masyarakat. Tapi apakah penyuluhan atau bahkan tadi edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu pun diterapkan kepada pemimpin-pemimpin atau aparatur pemerintah daerah seperti RT, RW, bahkan kepala desa? Karena terkadang masyarakatnya paham, dan tapi terkadang juga pemimpin ya, ada sebagian pemimpinan yang justru kurang mengayomi atau bahkan merangkul masyarakat itu seperti apa? Maka yang kami kumpulkan di kecamatan adalah seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Karawang. Bukan cuma kepala desa, ada sekretaris desa, ada juga ketua BPD. Oke, berbicara kendala, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi atau bahkan tadi tidak hanya antusias, siapa tahu ada bentuk protes atau bahkan kontrak dari masyarakat sejauh ini? Ya, sejauh ini tidak ditemukan kendala sama sekali ya, justru masyarakat itu seperti saya sampaikan tadi sangat senang lah diberi edukasi tentang hukum, karena kita menyadari mungkin dari mereka juga ada minimnya pengetahuan terkait hukum. Tapi kalau boleh tahu sebasic apa sih yang disampaikan, yang bahasanya yang patut diterapkan atau disampaikan terlebih dahulu? Karena kan warga masyarakat itu secara pengetahuan, secara pendidikan itu berbeda. Bahkan ada yang sama sekali buta akan hukum. Jadi yang paling utama disampaikan tentang hukum apa nih kalau boleh tahu? Yang pertama yang akan saya sampaikan, bahwa negara kita adalah negara hukum. Ketika kita memutuskan negara kita adalah negara hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 bilang bahwa negara hukum ini dibuat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan lain-lain. Itu adalah tujuan dari negara hukum. Maka seharusnya kita semua tahu bahwa hukum itu dibuat untuk kemanfaatan, intinya untuk kebahagiaan. Ketika hukum itu hadir, ketika hukum itu hadir, seharusnya kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Akan ada yang melindungi hak dan kewenangan kita. Tidak semua orang bisa mengambil barang saya karena ada hukum. Betul. Nggak diambil gitu. Kenapa? Nah, karena ada hukum itu jadi saya bahagia dong memegang milik saya sendiri. Betul. Saya nggak takut kalau diambil orang. Kemudian saya akan bahagia ketika berbicara dengan kawan saya dengan aturan-aturan tertentu, karena kawan saya itu tidak mungkin menonjok saya kalau gemes. Kalau dia nonjok nanti dia kena penganiaya. Nah, kira-kira seperti itu yang kita sampaikan, sehingga ya kita berharap masyarakat itu mengetahui sekali lagi hukum, undang-undang dan peraturan yang dibuat di negara ini adalah untuk mendatangkan kebahagiaan. Luar biasa. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, lagi-lagi mewakili bertanya. Ibu kan bahasanya menyampaikan, memberikan penyuluhan tentang hukum. Tapi apakah juga sering mendengarkan keluhan, keluh kesah dari warga masyarakat apalagi berkenaan dengan hukum? Kira-kira sejauh ini yang paling banyak Ibu terima itu keluhan lebih di hal apa kalau boleh tahu Bu? Yang memang maksud kita sebenarnya langsung berkomunikasi dengan mereka juga untuk mengetahui apa sih kira-kira sebetulnya yang menjadi beban di mereka. Nah, kebanyakan dari mereka mungkin merasa ditakut-takuti, itu keluhan yang paling banyak. Ditakut-takuti oleh oknum yang tidak tahu dari mana, mengatakan bahwa mereka akan memberitahukan kepada jaksa kalau tidak diberikan uang bahwa mereka adalah mewakili jaksa. Nah, dalam sementara sebenarnya ingin menghilangkan itu semua lah, maka saya dan kawan-kawan kasih intel dan juga semua yang ada di Kejari memutuskan untuk langsung terjun, untuk langsung turun, supaya masyarakat itu merasa yakin, wah kalau itu ibu itu aja turun, berarti tidak benar yang nakut-nakutin kita, berarti tidak benar omong-omongan orang. Kita ingin mengentaskan itu, ingin meniadakan itu gitu loh. Tapi berbicara Karawang luas ya Bu ya, apakah sudah menyeluruh untuk penyuluhan ini atau masih baru berapa persen kah? Masih berbicara target lah gitu ya? Iya. Sebenarnya tidak berbicara target, tapi sejatinya memang kami ingin memberikan penyuluhan yang maksimal kepada seluruh Kabupaten Karawang, baik yang jauh maupun yang dekat. Sehingga ketika kita mengidentifikasi bahwa di Karawang ini ternyata ada 30 kecamatan, maka Ibu dengan teman-teman kita membulatkan tekad, yuk kalau bisa kita semuanya nih. Dan alhamdulillah syukur sampai saat ini kita sudah di 20 kecamatan
Jadi tinggal 10 kecamatan lagi yang kita berikan penyuluhan hukum. Oh, Seperti itu. berarti bahasanya masih dalam proses untuk bisa menyeluruh lah ya? Iya, proses, tapi yang sudah 75%. yang diperhitungkan mungkin 2 minggu sudah semua terjangkau di penyuluhan hukum. Oke, Kita. dan setelah itu apa ada plan apa ke depan setelah penyuluhan Saya itu? pasti akan melakukan evaluasi, ya, dan monitoring, evaluasi, meneliti kembali apa yang kita sudah lakukan untuk nanti memfollow up apa yang kemudian akan kita kerjakan setelah itu. Jadi Oke. tidak hanya sampai di situ saja, tidak. Ini nanti Oke, akan betul. berkesinambungan supaya memang ya bermanfaat ya, tidak cuma gitu-gitu doang. Tapi apa tidak juga kita menutup mata bahwa baik itu kejahatan, baik itu ketidakadilan yang tadi yang kita bahas tadi itu masih ada di Kerawang. Apakah kalau boleh kita juga mengetahui kalau sebatas mungkin dari bukan perhitungan ya, tapi dari apa yang ibu lihat dan apa yang ibu tangani lah, setinggi apa sih Bu untuk sekarang ya? Apakah justru mengalami penurunan? Apa justru malah malah mengalami kenaikan atau seperti apa kondisinya yang sekarang? Sebelum kita melakukan penyuluhan hukum tersebut, ada satu kejadian di sini. Apa itu? Namanya diisukan ada satu kepala desa yang melakukan pemotongan bantuan sosial tunai atau PST. Iya. Kita kemudian melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata tidak begitu ceritanya. Saya berpikir masalah kecil itu kok gede-gede, saya bilang ini ada apa gitu toh. Akhirnya saya bilang udah deh kita turun desa, saya bilang mulanya saya pikir desanya di Karawang ini sedikit, ketika kemudian kasih saya bilang Bu 290 ya 197. aduh saya bilang beda amat gitu. Nah, terus kemudian saya bilang kalau gitu oke dikecilkan lagi ada 30 kecamatan. Saya membuat rencana. Kalau misalnya kemarin rencana kita tuh dari Agustus ya, Pak Presiden ya. Agustus, saya cek Agustus September. Kalau saya ngecek 1 minggu sekian, oh bisa. Oke. Ya, insya Allah tuh Desember tuh selesai, bisa 30 selesai. Dia bilang tapi Ibu tiap minggu Bu, enggak apa-apa. Saya yakin kalau niat dan hati yang tulus, saya pikir semua orang berdoa yang baik tuh insya Allah semuanya bisa selesai ya. Ikhtiar kita ya harus tulus ya, ikhlas ya. Nah, saya bilang bisa kita berdoa juga kita sehat dan saat ini kemudian kita melakukannya. At least kemudian setelah kita turun, masyarakat kemudian tahu ini berkaitan dengan bansos. Kenapa kami lebih menekankan pencegahan tidak pidana korupsi? Karena desa itu di ujung. Pengelolaan keuangan itu sekarang kan mereka ada yang disebut dengan dana desa dan anggaran dana desa. Dana desa itu jumlahnya agak besar, sekitar 1 miliar lebih. Nah, para kepala desa dengan berbagai latar belakang pendidikan, Betul. menjadi kepala desa kan belum dapat pendidikan, belum tahu tentang penyelenggaraan negara, belum tahu hukumnya apa, belum tahu semua. Posisi seperti itu bisa saja dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengarahkan kepala desa untuk menggunakan anggaran semau gue. Betul. Maka kehadiran kami pada saat itu lebih mengedepankan Anda harus melakukan penyerapan anggaran, penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan undang-undang. Kalau Anda tidak tahu, perlu pendampingan, tanya jaksa, tanya kejaksaan. Maka saya buka pintu lebar-lebar berkaitan dengan itu. Nah, dalam waktu berjalan, selama waktu berjalan nih ada sekitar 20 ya yang sudah ya, 20 kecamatan sudah, mereka terbuka. Kalau ada apa-apa, Bu ada masalah ini, oke kita bereskan. Bu ada masalah ini, oke kita bereskan. Nah, sepanjang waktu berjalan, kami memang mudah-mudahan menjadi dekat dengan mereka. Ada beberapa yang sudah kita bisa selesaikan. Dan terutama harapan kita tuh tidak ada korupsi di desa. Amin. Itu loh sesungguhnya. Tapi kalau berbicara ini maaf sebelumnya kalau bukan berbicara harapan ini kan memang indah ya. Tapi memang kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya faktor utama penyebab terjadinya korupsi apalagi tadi dia sebenarnya apakah tadi karena kurangnya pendidikan dari si kepala desa tersendiri atau memang ada faktor lain sih Bu? Tetap saja ada kemauan manusia yang serakah. Karena korupsi itu, kata korup itu sebenarnya juga artinya perbuatan curang, perbuatan jahat, perbuatan yang musyihat, itulah artinya itu semuanya. Tetap ada kemauan manusia di situ. Tetapi harapan kita juga dengan perginya kita sampai ke desa, memberitahu kepada mereka setidaknya sikap kita, ini loh sikap kami mau supaya korupsi itu kita
tidak ada gitu. Oke, intinya mengurangi ya, Bu. Cegah, ya. Cegah, ya. gitu. Kan berani, masa saya berani ngomong terus saya nanti melakukan, saya malu kan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau di Ya. kejaksaan aman tidak ada yang korupsi Ya, insya Allah ya. Jadi kita berusaha itu dulu. Baik. Nah kalau dari lagi-lagi dari Bapak sendiri yang jelas-jelas sudah turun tangan ke masyarakat langsung seperti itu. Kalau dibilang lagi-lagi bicara soal bukan hanya apakah selain korupsi atau ada juga semacam gini kekerasan dalam rumah tangga atau apa segala hal-hal yang sebenarnya menurut kita kecil tapi padahal buat mereka itu besar, itu terjadi juga atau seperti apa penanganannya? Iya, jadi kalau di materi penyuluhan hukum kami memang tidak hanya berbicara masalah bansos, khusus memang tentang bansos, tapi di sesi-sesi tanya jawab atau secara umum kami juga membuka ruang bagi adanya konsultasi permasalahan hukum lain. Dan dalam sesi tanya jawab, para masyarakat desa juga banyak berkonsultasi dengan Ibu Kajari atau dengan kami tim terkait dengan permasalahan seperti tanah, seperti dengan penelantaran rumah tangga. Yang kita tahu bahwa permasalahan hukum ini kan sangat luas, dan kedatangan kami penyuluhan hukum ke setiap kecamatan bukan berarti berhenti komunikasi di titik situ saja, karena di setiap akhir acara kami juga, ya Ibu Kajari dan penyuluhannya juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Karawang terbuka pintu lebar bagi masyarakat desa yang memang ingin bertanya konsultasi ke Kejaksaan Negeri Karawang permasalahan hukum apapun. Dan faktanya bahwa memang sampai saat ini tuh sudah ada beberapa desa-desa yang datang langsung ke kantor berkonsultasi dengan Ibu, bertanya tentang Ibu, baik tentang laporan tentang korupsi, tanah, permasalahan tanah atau permasalahan hukum lainnya, gitu. Jadi ini yang memberikan kepada masyarakat desa akhirnya dia menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialaminya. Yang lagi-lagi orientasinya permasalahan hukum tetap ada, tapi orientasi yang kita sampaikan bahwa lebih baik adanya pencegahan daripadanya melulu soal penindakan gitu loh. Betul. Itu yang kita ingin sampaikan, bahwa kejaksaan hadir nggak semata-mata hanya untuk menindak saja. Betul. Tapi kita ingin menghadirkan fungsi daripada pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Tapi sedikit tadi menarik soal. Jadi intinya selain tadi tanya jawab dan konsultasi langsung di tempat lah gitu ya. Iya. Jadi boleh datang langsung ke kejaksaan. Yes. Muhammad, apakah betul segampang itu? Jadi tidak ada prosedur apa dulu, apakah membuat janji dulu atau sebagainya? Karena kalau berbicara terbuka untuk siapa saja, ribuan orang bisa datang ke situ terus dengan masalah mereka masing-masing, atau seperti apa prosedurnya atau apa seperti apa? Jadi mungkin itu juga pemikiran yang ada di banyak masyarakat desa. Karena saya mewakili. Apalagi bagaimana dia melihat mungkin seorang jaksa tuh kayaknya sibuk ya. Terus ada Ibu Kajari mungkin menganggapnya mereka ini Forkopimda pasti banyak kegiatan juga gitu, apa iya gitu. Iya, kan? Ya tapi dengan fakta yang ada, ternyata mereka juga sudah membuktikan gitu loh. Mereka ada yang datang langsung, artinya langsung, dan kalau Ibu Kajari ada pasti langsung ditemui. Atau di dalam penyuluhan itu kita juga sampaikan, kalaupun Bapak Ibu ada keraguan-raguan jauh-jauh dari desa takutnya ke kantor Kajari, Ibu pas lagi sibuk, silakan bisa juga buat janji, tapi bukan buat janji secara yang beribet, enggak. Betul. Kita kasih call center. Iya. Call center untuk membuat, misalnya kalau mau nanya, hari Senin jam 10 Ibu Kajari ada nggak ya Pak? Gitu. Okay. Nanti kalau misalnya udah ada, udah di jam sekian saya lapor ke Ibu Kajari, nanti Ibu akan standby. Dan pernah kejadian jam 8 pagi tuh. Mungkin yang mau datang ini nggak percaya gitu loh. Jam 8 pagi apa udah standby. Ternyata saya kebetulan dari Depok, berangkat dari rumah kan agak macet. Saya belum sampai kantor, yang bersama sampai kantor, Ibu Kajari jam 8 udah di kantor. Wow. Jadi langsung udah duluan. Berarti Anda ya? Itu saya yang pertama. Tapi itu akhirnya masyarakat desa akhirnya puas bahwa apa yang kami Kejaksaan Negeri Karawang ingin memberikan pelayanan yang benar-benar kepada masyarakat, seperti Ibu bilang tadi, bagaimana kita melayani mereka sampai ke tingkat bawah. Tapi jadi pengen tahu juga Pak, jadi apakah contoh tadi tidak harus bertatap muka, bisa lewat online juga, memang Bisa. ada kayak semacam aplikasinya mungkin, jadi biar jadi ini juga Sebenarnya informasi kita buat punya kita. aplikasi ya sejak lama. Ini sudah ada sejak lama, cuman kurang dimaksimalkan. Namanya Si Jaka.
aplikasi Kejaksaan Karawang. Nah, Cuman ini sekarang memang lagi sedang masa perbaikan ya. Betul. Karena kan bicara soal aplikasi itu kan kita mesti melihat apa manfaatnya, kemudian apa kerugiannya. Jangan sampai ketika aplikasi itu digunakan ternyata dia hanya blunder, mubazir. Nah, kita tidak bisa menangani semua pengaduan dengan baik. Karena itu disediakan call center, maksudnya supaya ketika ada masyarakat yang ingin berhadapan, nah sebagai orang nih, kalau mampu saya langsung menghadapi gitu loh, kita langsung mengerjakan. betul. Lagi-lagi aplikasi hanya sebatas media ya, Bu. Ya. Tapi kalau berbicara pihak-pihak nih, karena kalau bagaimanapun kejaksaan, walaupun memang mungkin secara ini punya kepuasan penuh untuk apapun itu, tapi pihak mana saja yang mungkin sejauh ini sudah membantu terlaksananya atau kelancaran kerja dari kejaksaan sendiri, termasuk apakah media membantu? Saya enggak. Oke, Jadi begini, kami tahu kawan-kawan media termasuk Revolusi saat ini juga salah satunya adalah membantu tugas kejaksaan. Bicara bukan hanya tugas kejaksaan sebenarnya, tetapi berbicara selaku warga negara Indonesia yang ingin Indonesia semakin hari semakin baik, Karawang semakin hari semakin maju, maka membantu. Namun secara spesifik kami tidak menetapkan adanya media ini, media itu, tidak, karena kami sendiri sebenarnya mempunyai berbagai fasilitas. Kita bisa ada YouTube, kita bisa juga ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi? Twitter? Ya, ada Twitter. Nah, itu ada di dalam websitenya kita, Kejaksaan Negeri Karawang. Nah, itu seharusnya memang bisa digunakan oleh semua pihak kan. Mereka bisa masuk, termasuk memberi pertanyaan sebetulnya dan mengenal Kejaksaan Negeri Karawang lewat itu. Makanya kita tidak menggunakan media. Gitu. Namun kita menyadari media sangat besar perannya di dalam membantu tugas dan kewenangan kita di Karawang. Ini saya takut berbicara waktu, takut juga saya terlalu bertanya yang di luar materi. Ada hal pentingkah yang memang patut harus disampaikan kepada warga masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsi dari kejaksaan sendiri, Ibu? Boleh? Yang mungkin tidak saya bisa pertanyakan, takutnya tidak sampai gitu. Ada hal penting nggak sih yang memang harusnya diketahui oleh warga masyarakat? Ya ada. Apa tuh? Terutama tadi yang sudah saya katakan, peraturan dan hukum dibuat di negara ini untuk membahagiakan kita semua. Tujuannya agar segala sesuatu yang kita lakukan itu ada aturannya, tidak semau gue. Ketika kita semua menyadari bahwa itu semua memang bermanfaat untuk itu, kita pasti akan melaksanakannya bersama-sama. Luar biasa. Bapak ada yang mau disampaikan buat penonton, buat warga masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsi Bapak? Iya, baik. Kejaksaan sebagai bagian daripada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum, ya tentunya jangan lagi ada citra jaksa untuk ditakuti. Tapi pesan yang selalu kami sampaikan di dalam penyuluhan hukum bahwa jadikanlah jaksa sebagai sahabat. Jangan hanya melihat dari uniformnya kita takut, tapi bagaimanapun kita bisa jaksa sebagai teman kita, sahabat kita, untuk memberikan bimbingan kepada kita agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Itu luar biasa, baik. Sekali lagi, ini sebenarnya pembahasan dan juga pertanyaan baik dari pribadi atau mewakili dari pihak warga masyarakat masih banyak, tapi lagi-lagi kita terbatas oleh waktu di sini. Yang pasti mewakili dari pihak Revolusi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marta, luar biasa. Salam kenal Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga untuk Bapak Tokom juga Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan lancar tugasnya segala macamnya ya. Yang pasti buat Anda semua pemirsa Revolusi TV dan juga Revolusi Production House, itu tadi bincang-bincang kita, itu tadi kalau dibilang ngobrol santai kita di sini ya bersama Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dan juga Bapak Tokom selaku Kepala Seksi dari Intelijen Kejaksaan Karawang. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, menjadi ilmu buat kita. Sekali lagi saya selalu ya. Dan buat Anda semua terus ikuti Revolusi Podcast karena saatnya kita berani bicara revolusi suara untuk perubahan. Saya pengen kita berbicara bareng-bareng menyebutkan tagline kita. Jadi yang pertama pada saat saya bilang Revolusi Podcast, saatnya berani bicara. Pada kalau saya bilang revolusi suara untuk perubahan. Baik, Bapak Ibu ya, mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi
Sampai ketemu di Revolusi Podcast. Saatnya berani bicara. Revolusi, suara untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mas.